Definisi sukses dalam pandangan Habib Ja'far itu apa sih? Sukses itu bukan peringkat yang diciptakan oleh orang lain. Sukses itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh institusi. Bahkan sukses adalah bukan sesuatu yang diciptakan oleh orang tua kita. Sukses adalah target yang diciptakan oleh diri kita sendiri sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita sendiri. Sukses adalah ketika kita mendapatkan potensi 9 dari Allah dan kita menjadi pribadi yang 9 juga. Itulah sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Guru Indonesia. Dan kali ini saya punya tamu spesial. Tentu tamu yang akan berbagi dengan kita tentang apa? Bagaimana cara kita mengupgrade diri menjadi pribadi yang berkualitas. Langsung saya panggil tamu istimewa saya. Ini dia. Nah, tamu spesial saya adalah Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Assalamualaikum, Habib Ja'far. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin kesini semakin sangat terkenal di TikTok, di YouTube, di Instagram, luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran Habib Ja'far memberikan value yang berbeda di hari ini dan menjadi inspirasi buat anak-anak muda menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Habib, saya mau berguru nih, berilmu ini. Bagaimana dalam konsep Habib Ja'far mengupgrade diri menjadi pribadi yang berkualitas agar kita tidak stagnan di tempat yang sama? Iya, bagi saya kunci dalam mengupgrade diri adalah pertama menerima perubahan. Artinya kita menjadi pribadi yang menerima perubahan itu sendiri. Banyak orang yang tidak menerima perubahan itu sendiri. Mereka apatis kepada perubahan. Kemudian yang kedua adalah mereka kemudian siap untuk keluar dari zona nyaman. Karena setiap perubahan itu pasti meniscayakan perasaan yang tidak nyaman. Ketika kita upgrade, pasti tidak nyaman. Seperti seorang bayi yang ketika tumbuh gigi, dia pasti mengalami fase sakit terlebih dahulu. Karena itu, siap untuk keluar dari zona nyaman sebagai upaya untuk naik tingkat kepada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah membuka pikiran untuk kemudian melihat perbedaan yang begitu luas agar kita bisa mencari inspirasi seluas-luasnya di tengah perbedaan antara kita dengan orang lain. Dan yang keempat adalah kerendahan diri untuk kemudian mau belajar kepada orang lain sehingga dari pelajaran itu akan menjadi bekal bagi kita untuk mengupgrade kualitas diri kita sendiri dan pada akhirnya adalah mau berusaha untuk kemudian menjalani step demi step, tahapan demi tahapan dari perubahan itu sendiri karena tentu dalam proses menjalani itu ada tantangan, ada sesuatu yang harus dikorbankan, butuh effort dan butuh kesabaran juga di tengah perjalanan itu yang tentu harus dipersiapkan sejak dini. Karena kalau tidak, dia akan berhenti di tengah jalan atau dia tidak akan menikmati proses perkembangan itu sehingga akhirnya dia menjadi terhambat perkembangannya atau menjadi suntuk ketika mengalami perubahan itu dan akhirnya trauma kepada perubahan itu sendiri. Bib, banyak sarana media belajar
yang paling sering digunakan sebagai sarana atau media buat Habib untuk belajar mengupgrade kualitas diri itu biasanya dengan cara apa saja, Bib? Iya, kalau saya sih hampir semuanya, tapi yang pertama adalah buku ya. Karena bagi saya buku itu dalam pengertian buku cetak, itu pertama memang karena saya sudah punya tradisi membaca buku yang sudah lama. Sehingga mau tidak mau itu sudah menjadi sesuatu yang paling mengena secara emosional kepada saya. Kemudian juga dengan buku itu ada pengalaman emosional yang berbeda daripada kita membaca buku di digital atau lainnya gitu. Dengan membuka lembaran demi lembaran buku, melipatnya dan lain sebagainya. Itu bagi saya satu pengalaman tersendiri yang membantu kita secara kognitif untuk mengingat isi buku itu dan akhirnya membantu kita untuk lebih serius dalam membaca karena memberikan effort. Ketika baca buku itu memberikan effort. Paling tidak bukunya dibawa kemana-mana dan itu butuh effort. Kemudian ketika membaca butuh effort dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran lainnya adalah tentu media sosial dalam segala bentuknya, baik itu podcast, YouTube, ataupun media sosial. Ketika media sosial kita dilihat dengan semangat dan niat untuk kemudian belajar, maka kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang bernilai pelajaran di media sosial tersebut. Karena ingat, media sosial ini media baru yang sekarang menguasai media kita. Riset dari Hootsuite dan We Are Social menyebutkan 73% dari masyarakat Indonesia itu sudah tersambung sekarang ke media sosial. Dan mereka berbicara, membagikan segala sesuatu ke media sosial. Nah, media sosial itu bisa berada konten-konten negatif, bisa ada konten-konten positifnya. Maka ketika kita niat, tujuan, dan semangatnya adalah mencari ilmu, kita akan dipertemukan kok dengan ilmu di media sosial dan dijauhkan dari konten-konten yang negatif. Seperti kisah Buya Hamka yang suatu hari ketemu dengan seorang non-muslim yang dia katakan, ketika saya pergi ke Arab sana, saya ketemu dengan tempat-tempat yang tidak senonoh. Kok bisa ya, kata dia. Kemudian kata Buya Hamka, ketika saya ke Amerika, saya itu ketemu ke masjid dan tempat-tempat yang penting dan baik bagi saya. Kok bisa ya, kata Buya Hamka. Dibalas dengan sebaliknya. Terus kata Buya Hamka, karena setiap orang itu akan dipertemukan dengan sesuatu yang dia cari. Meskipun kamu ke Arab, kalau kamu mencari hal-hal yang negatif, kamu akan ketemu dengan yang negatif. Tapi kalau kamu, meskipun ke tempat-tempat yang menurutmu buruk, tapi kalau kamu mencari kebaikan, kamu akan ketemu dengan nilai-nilai yang baik juga. Nah, media sosial, kalau niat dan tujuan kita, serta semangat kita mencari kebaikan, kita akan ketemu dengan orang baik, akun baik, media baik, konten baik, dan semua yang baik-baik saja. Saya tadi sepakat sekali dan senang ketika Habib Ja'far mengatakan bahwa di antara derasnya arus komunikasi salah satunya media sosial, buku tetap menjadi kunci yang tidak bisa tergantikan. Itu saya sepakat sekali dan mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orang bahwa membaca buku itu jangan ditinggalkan. Bila perlu selalu ditingkatkan agar menjadi budaya. Pertanyaan lanjutannya gini, Habib, ketika kita kemudian sudah punya langkah-langkah untuk mengupgrade diri, tentu kita punya tujuan, punya target-target tertentu. Bagaimana sih agar kita tidak salah jalan dalam menentukan target-target kehidupan, baik itu yang vertikal maupun horizontal, hablum minannas maupun hablum minallah. Iya, kuncinya pertama, ittaqullah famastamta'tu. Soal takwa kepada Allah saja semampunya, kata Allah. Apalagi soal lainnya, apalagi soal hablum minannas gitu. Maka lakukan segala sesuatu, ciptakan target sesuai batas kemampuan kita. Jangan terlalu muluk-muluk sampai di luar batas kemampuan kita. Karena kita harus belajar mengganti kata seharusnya menjadi semampunya. Kata seharusnya itu yang membuat kita ego, menghalalkan segala cara, dan overthinking ketika tidak tercapai. Maka gantilah dengan semampunya. Pasang target semampunya. Lebih baik target yang tidak muluk-muluk, tapi tercapai dan bisa kita upgrade daripada target yang muluk-muluk, nggak tercapai dan akhirnya bikin kita down.
atau bahkan frustasi. Jadi pertama kuncinya adalah menciptakan target yang realistis sesuai batas kemampuan kita. Kemudian yang kedua adalah selalu berupaya semaksimal mungkin dan sekreatif mungkin untuk mencapai target itu. Jadi selalu berupaya bukan hanya dengan keras, tapi dengan cerdas, yakni dengan kreatif untuk mencapai target tersebut. Dan kemudian yang ketiga, selalu untuk mengevaluasi target-target tersebut. Jika memang target itu dirasa kurang atau sudah lebih, maka di-update target tersebut. Jangan kemudian, targetnya nggak bisa berubah. Jadi agar kemudian kita lebih enjoy dalam mencapai segala sesuatu. Tidak kemudian ego dan begitu tergesa-gesa dalam mencapai sesuatu. Karena walaupun sesuatu itu tercapai, tapi tidak dengan jalan yang enjoy, maka sesuatu itu akan buruk bagi diri kita. Kita akan stres. Dapat sih hadiahnya, dapat sih peringkatnya. Tapi kita stres, kemanusiaan kita hancur, karena dikejar-kejar itu, sehingga kemudian kita tidak nyaman sebagai seorang pribadi. Padahal target utama dan pertama kita sebagai manusia adalah bagaimana kita bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Baik, Bib, muara dari target-target atau rencana-rencana tadi kan ada dua pasti, gagal atau sukses. Bagaimana agar tidak putus asa ketika gagal? Bagaimana cara kita mengelola manajemen diri kita? Yang kedua, pun dengan ketika berhasil, bagaimana agar keberhasilan itu tidak menjadi sesuatu yang justru membuat kita jadi terpeleset gitu? Iya, pertama manajemen kegagalan adalah dengan merenungkan bahwa dalam setiap kegagalan itu sebenarnya ada kesuksesan. Tidak ada sesuatu yang gagal secara mutlak, secara murni. Tidak ada aspek kesuksesannya. Enggak. Kegagalan itu di dalamnya ada kesuksesan. Sehingga mari kita apresiasi kesuksesan-kesuksesan kecil yang kita dapatkan di tengah kegagalan besar kita. Misalnya, kita gagal untuk mencapai peringkat 1 di sekolah. Tapi ada kesuksesan-kesuksesan kecil yang perlu kita rayakan. Misalnya, dari kegagalan kita mencapai peringkat 1, tapi ternyata kita sukses untuk meningkatkan peringkat kita yang dulunya peringkat sekian menjadi peringkat sekian. Ternyata kita sukses yang dulunya bangun paginya jam sekian, ternyata sekarang sudah jam sekian. Ternyata kita sukses dalam hal ini dan hal itu. Perubahan-perubahan kecil itu harus dilihat dan dirayakan. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa dalam setiap kegagalan itu adalah waktu yang belum tepat bagi kita untuk sukses atau tempat yang tidak tepat bagi kita untuk sukses. Sehingga kita sadar diri dari sana untuk kemudian tidak membuat diri kita dihukum sehingga kemudian kita hancur sebagai seorang pribadi gitu. Dan kemudian yang ketiga, kegagalan itu harus dipahami sebagai motivasi bagi kita untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi dalam perkara yang sedang kita kejar tersebut. Jadi lebih dilihat sebagai kritik terhadap diri dan motivasi. Nah, kalau di tengah kesuksesan, maka agar kita tidak kemudian sombong di tengah kesuksesan itu, dengan kemudian melihat dan menyadari bahwa kesuksesan kita tidak sepenuhnya karena diri kita sendiri, tapi karena bantuan orang lain, karena doa orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa bisa jadi suatu hari kita gak sukses. Sehingga ketika kita sukses, kita harus tetap rendah hati, agar ketika kita tidak sukses, kita tidak down, tidak diperolok oleh orang, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita di atas, kita sadar bahwa suatu hari, seperti roda kehidupan ini akan membuat kita ada di bawah. Agar ketika kita di bawah, kita tidak jatuh down secara mental, maka ketika kita di atas, kita tetap harus rendah hati. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa yang menyebabkan kita berada di atas adalah karena kerendahan hati kita. Kalau kita sombong, maka itu adalah jalan terjal, jalan tol menuju posisi kita yang akan jatuh suatu saat. Hanya menunggu waktu saja.
Sangat filosofis dan sangat bermakna. Pertanyaan terakhir menutup bincang kita hari ini, Habib Ja'far. Definisi sukses dalam pandangan Habib Ja'far itu apa sih? Sukses itu bukan peringkat yang diciptakan oleh orang lain. Sukses itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh institusi. Bahkan sukses adalah bukan sesuatu yang diciptakan oleh orang tua kita. Sukses adalah target yang diciptakan oleh diri kita sendiri sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita sendiri. Sukses adalah ketika kita mendapatkan potensi 9 dari Allah dan kita menjadi pribadi yang 9 juga. Itulah sukses. Dan sukses itu adalah syukur. Yakni ketika kamu diberi potensi oleh Allah, kamu maksimalkan semaksimal mungkin sehingga Allah senang atas potensi yang telah diberikannya kepada kamu, dan karena kita bersyukur, maka kita ditambah nikmatnya oleh Allah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Itulah sukses. Jangan sukses itu digandengkan dengan yang lain. Karena yang di luar sana tidak pernah bisa betul-betul memahamimu, termasuk orang tuamu. Sukses adalah kamu bercermin kepada diri, apa potensi saya, seberapa tinggi kemampuan saya, maka ciptakan target itu sesuai potensi dan kemampuan kita. Ketika itu tercapai, maka kita telah sukses. Wah, subhanallah, Masya Allah. Perbincangan yang pendek tapi begitu dalam dan bermakna. Terima kasih Habib Ja'far, mudah-mudahan selalu sehat dan kita akan dipertemuan lagi dalam kesempatan yang lain dan dalam suasana yang juga sehat dan masih bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat semua orang. Sukses terus Habib Ja'far, doakan kami juga mudah-mudahan istiqomah menjadi orang-orang yang baik buat diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Terima kasih, Habib Ja'far. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.